Oke, yang Dibo ya, nama panggungnya Dibo. Eh, saya lihat sih dari berita-berita viral ya. Terus saya lihat, terus kebetulan juga temannya Dibo ini ada tuh seorang DJ cantik itu, DJ Marta. Kebetulan juga teman saya. Nah, nah yang pertama kali dihubungin sama diduga TSK ini adalah DJ Marta di WA gitu. DJ Marta cerita ke saya gitu. Oh, gue bilang gini ya. Nah, DJ kayak si Marta ini kan merasa kok gini ya, kok gini. Jadi saya agak tahu banyak. Saya lihat video, saya dengar dari cerita dari DJ Marta. Jadi paling enggak saya oh gitu. Memang saya belum pernah ketemu sama Dibo ini. Tapi saya dibicarakan sama si DJ Marta ini banyak, jadi saya merasa oh ya paling enggak wah ini aku pikir tadi kecemburuan dan jangan ini kecemburuan nih gitu kan. Aku dengar cerita wah ini apa ya tujuannya nih mereka kalau yang kan udah di TSK sekarang kan. Nah aku pikir tujuannya apa ya, tadi aku pikir kan ini kan tentang mereka ini kan tentang tentang kayak pasangan LGBT ya, sejenis gitu ya. Kan Dibo ini seorang wanita rambutnya pendek tapi berperilaku ibaratnya dia tuh lakinya gitu kan. Ada pasangannya itu rambutnya panjang, bukan gue ya kan, itu ada pasangan rambut panjang. Nah ini mereka nih ada berteman dua pasangan nih, dua wanita rambut panjang berlaku sebagai wanita. Nah Dibo sama temennya C ini berlaku sebagai lakinya gitu, sebagai tomboynya gitu. Nah ini mereka ini kemana-mana berdua pasang ini, 4 berarti ya, ini kemana-mana berdua. Nah inilah yang diduga katanya ada semacam kayak terlibat gitu. Nah tapi yang sekarang kan yang kita lihat 1 TSK-nya. Nah yang saya dengar dari DJ Marta oh gini gitu. Iya tadinya katanya karena semua ini sebenarnya berangkaian nih 4 ini. Gini, pasangan ini malas mereka serumah kan berempat ini. Mereka serumah gitu. Berarti gimana kompaknya? Karena sebenarnya Dibo ini berteman baiknya sama si C yang jadi laki. Nah, si ceweknya Dibo ini si F bertemannya sama si A, sama-sama cewek. Ah gitu loh. Ini cewek sama cewek berteman, ini yang menjadi cowok sama cowok juga berteman gitu. Nah, di situ kan semua complicatednya di situ kan. Nah, yang teman saya si DJ Marta ini kan dia yang tetap bersuara ya. Si DJ Marta ini menyangka disangkakan kayaknya mereka terlibat deh. Tapi kenapa sekarang yang cuma disangkakan 1 kan itu prasangka teman ya, wajar ya namanya teman. Karena yang pertama kali nge-WA ngehubungin si DJ Marta ini adalah si C. Gitu. Si C ini yang ngehubungin si Marta, si DJ Marta ini gitu. Jadi dia yang tahu kronologinya. Terus pas waktu kejadian itu begitu katanya si Dibo ini lari ke bawah kan tangga ya, lari ke bawah diteriakin ada seperti begal gitu. Nah kalau begal kata si DJ Marta, kalau begal motornya Dibo aja di dalam, karena kalau setaunya kita kalau begal itu kan naik motor ya. Nah si Dibo ini motornya di dalam kata si DJ Marta. Jadi banyak aku denger dari si DJ Marta itu. Punya pengalaman gak sih Karesa dengan kaum L gitu? Oke. Kalau untuk kaum gitu-gitu ya, kaum lesbiola. Kalau kami bilangnya lesbiola ya. Kalau kaum lesbiola itu oh ya sebelumnya aku bilang dulu muka aku ini habis perawatan, habis kena laser ya. Jadi jangan heran kalau kayak udang rebus. Jadi kalau lesbiola itu setahu aku ya, ini maaf kalau aku salah ya, karena teman-teman sendiri juga di lingkungan aku juga ada lesbiola, ada yang jadi cewek, ada yang jadi cowok, itu haknya mereka, privasi mereka, silahkan. Biasanya mereka itu lebih sensitif. Kenapa lebih sensitif? Biasanya mereka ini kalau pasangan ini awet loh. Ini sesuai pengalaman. Ya, pengalaman teman aku ya. Teman-teman aku yang kulihat ya, bukan pengalaman aku dong. Jadi teman-teman aku lihat, mereka ini jauh lebih setia, jauh lebih merasakan ketergantungan kalau pasangan ini. Jadi mereka ini lebih nice daripada pasangan kita laki sama perempuan. Kalau laki sama perempuan agak egoisnya banyak. Kalau mereka enggak, lebih nice, lebih menghargai pasangan, karena mereka mungkin memikirkan begini.
kalau misalnya aku putus sama pasangan aku susah lagi untuk membuka diri sama pasangan yang lain. Jadi mereka jauh lebih berkomitmen, jauh lebih menjaga kesetiaan tuh jauh. Tapi jika disakitin atau pasangannya misalnya ada bermain mata dengan yang lain, gitu, nah itu biasanya suka ada dendam. Itulah banyak kejadian kayak kita lihat kan, kayak jangankan pasangan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki kan kayak dipotong-potong, dibunuh gitu kan, karena mereka merasa, aduh kalau lu nanti diambil orang, gua akan membuka diri lagi ke orang susah, gitu. Kalau kita kan laki-laki perempuan egoisnya tinggi. Kalau kita mikir gini, alah udah gua putus sama lu, gua banyak lagi kok yang lain, gitu. Kalau ini kan mereka spesial nih pasangan mereka ini. Jadi istilahnya mereka itu tidak terbuka karena kita di negara kita kan masih awam. Jadi rasa sensitifnya jauh lebih tinggi. Rasa cemburunya jauh lebih tinggi. Rasa sayangnya pun jauh lebih tinggi. Karena mereka merasa kita ini kaum mino gitu loh, gitu loh. Jadi mereka ini jika pasangannya selingkuh, habis deh itu. Baper banget gitu. Karena mereka setia banget. Kita bisa iri lihat pasangan mereka kalau mereka tuh setianya minta ampun. Kalau teman-teman aku lihat ya Allah setia banget. Bisa bertahun-tahun. Ada teman aku ya udah berantem bagaimanapun sama pasangannya. Udah berantem bagaimanapun ujung-ujungnya balik lagi. Karena kalau mereka sudah nyaman dengan pasangannya, mereka jarang untuk berganti pasangan. Nggak kayak kita laki-laki perempuan gampang kan. Hari ini pasangan main ini, besok udah selingkuh lagi sono, besok selingkuh lagi sono, besok selingkuh lagi sono. Kalau mereka enggak. Apa gini-gini ada nyindir? Nyindir banget. Kalau mereka jauh lebih nggak mau selingkuh. Pokoknya kalau yang ini udah gue udah dapat, apalagi udah nyaman nih yang ini nih. Udah deh gue yang ini aja. Itu bisa apapun dipertahankan untuk pasangannya itu. Nah, susah. Udah putus pun bagaimana? Kayak teman gue, udah babak belur itu. Apanya? Beneran udah babak belur. Nanti balik lagi nangis-nangis ceweknya, balik lagi. Jauh lebih mesra mereka. Karena mereka merasa di negara kita ini mereka belum terlalu diakui. Kecuali mereka kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mereka bebas ya. Mungkin makanya mereka malah sering romantisnya, mereka sering berpelesiran di luar negeri. Kayak teman aku ya, nanti di luar negeri dia nikahnya di luar negeri, misalnya di Thailand. Nanti mau cium-ciuman pun mereka di luar negeri itu mereka sah-sah di luar. Di sini mereka tertutup. Itulah jadi mereka itu kayak kaum yang tertutup. Jadi kalau ada pasangan setia banget gitu. Tapi kalau untuk jadi mereka banyak menutup diri juga ke luar gitu. Kalau dia dapet, jadi dia nggak mau lagi cawe-cawe kayak yang lain. Nggak ada istilah playboy playgirl di mereka. Setia tingkat tinggi, saling percaya gitu loh. Jadi pasangan kalau yang romantis ya mereka kalau gue lihat selama ini ya. Jadi tadi kejadian yang tersebut itu efek dari emosional mereka gitu ya. Nah, aku nggak bisa menyangka-nyangka, nggak bisa menduga-duga. Mungkin juga ada pengaruh. Mungkin pengaruh minuman. Tambah lagi mereka ini sensitifnya tinggi banget, bapernya tinggi banget. Mungkin ini mereka ada pengaruh minuman kayaknya. Pengaruh minuman, mungkin ada cemburu apa gimana gitu ya. Yang aku dengar dari DJ Marta, si almarhum menceritakan tentang menceritakan tentang si A, oke? Yang cewek itu. Nah, diceritakan ke F, ceweknya yang rambut panjang. Kan ada 2 rambut panjang nih, F sama A. Nah, F ini kan sama Dibo. Dibo menceritakan tentang si F, tentang si A yang rambut panjang. Nah, si F ini di screenshot lah ini, WA-nya Dibo di-share lah ke F. Ini loh istilahnya, ini loh laki gue ngomongin ini gitu. Sebagai public figure gitu, merasa miris gak sih ada hal-hal yang bisa dikatakan penyimpangan, udah penyimpangan terus ditambah lagi kejadian saling menghilangkan nyawa gitu, apalagi di negara yang kita bisa bilang mayoritas beragama. Betul. Gitu. Kalau sangat miris banget. Aku miris, prihatin segala macam. Makanya aku malam-malam mau nih. Begitu aku tahu DJ Marta lagi ke Jakarta, aku kejar.
gitu loh. Aku kejar apa sih ini gini karena kalau dari telepon aja kan nggak asik ya, makanya gue kejar si DJ ke sini malam-malam, gue kejar karena gue mau tahu apa sih cerita sebenarnya, gimana gue miris prihatin karena apalagi Dibo ini kan seorang, boleh dibilang seorang, kata menurut almarhum kakaknya nih tadi, waktu dimandikan tuh mayatnya bersih banget, putih, mirip dengan perawan. Gimana sih perawan, emang dia masih perawan gitu loh, perawan banget, sehingga yang mandi itu ngomong, ih gila cantik banget ya, dengan bahasa mereka ya, bahasa Sunda, seperti perawan lagi tidur gitu. Emang dia belum pernah married si Dibo ini, almarhumah ini belum pernah married, anaknya baik, dan dia kan sehari-hari jual gorengan. Jadi anaknya baik, anaknya untuk untuk upaya hidupnya tinggi karena anaknya riang gitu. Nah, pergi dari rumahnya pun, dari rumah si Teteh kan tinggal di rumah Teteh, pergi sama pacarnya itu kan, kejadian itu kan pergi kan, itu masih ceria gitu loh. Jadi aku lihat, oh aku tuh kasihan, miris, karena kok yang ngebunuh ini kok nggak mikirin perasaan keluarganya ya. Dia kan ini kan termasuk tulang punggung juga, istilahnya membantu keluarga juga kan. Kok tega sih, malah yang gua denger dari DJ Marta ya, itu ngebunuh kan di sini ya, di sini itu malah ada daging putih-putihnya itu kececeran beberapa di tangga. Kalau daging bercecer, kalau ditusuk kan pek gitu ya. Kalau dicabut kan dia kecabut doang tuh. Tapi dagingnya ada kececer 3 di tangga. Aku lihat tadi fotonya. Kececer di tangga, berarti kan gini-gini ya. Sampai keluar daging ya. Duh, gitu, dendam banget ya. Kalau logikanya orang dendam banget, pasti ini ada efek. Efek apa? Mungkin ada minuman di situ. Mungkin ya. Mungkin apa? Nggak mungkin orang normal yang tidak ada efek minuman atau apapun, nggak mungkin bisa daging ada 3 daging bersebaran putih. Terus ada lagi, aku lihat tadi fotonya, videonya dari si DJ Marta, mungkin si Dibo itu tangannya ada menempel ke tangga, mungkin satu megang ini, satu dia mau lari kayaknya. Jadi ada efek tangan darah itu ada gini, ada 3 gitu, mungkin mau lari. Nah, begitu dia mau sampai di bawah tangga, itulah dagingnya dari tangga itu. Berarti kan dijungkil kan. Nah, sampai di bawah tangga, temennya yang ini teriak, begal gitu. Sebagai seorang public figure, ada gak sih kayak pengen ide gitu untuk supaya decrease LGBT di Indonesia, ada ide gitu gak sih? Walau bagaimanapun ya Mas, mereka itu maupun itu diapain, ini dulu waktu pertama kali aku masuk Jakarta, ya aku pertama kali aku masuk Jakarta bukan 94, kalau 94 aku masih kecil, waktu yang main sinetron sama Nika Adila tuh aku masih kecil. Aku balik lagi ke Jakarta tuh tahun 2000, tahun 2001, aku lagi syuting di suatu tempat situ. Ada juga gue dikejar-kejar sama seorang les biola. Tapi kayak gadunnya, jadi dia itu salah satu manajer di salah satu, manajer di salah satu bank. Dia pakai jas segala macam, rambut pendek. Gua itu masih tahun 2000 itu, dia ngejar-ngejar gue, dia bilang, oh nanti, apa sih, kayak mau ngasih duit gitu. Dulu gue lihat masih orang masih takut-takut waktu di 2000 itu. Kalau sekarang aku lihat malah terang-terangan loh. Iya. Hah, nggak usah kan gitu di sosmed, lihat terang-terangan dengan bangganya. Jadi apa sih ini sekarang gitu loh. Dulu masih takut-takut. Itu dulu aku ingat banget itu si Mbak yang ngejar-ngejar aku. Dia tuh ngumpet. Sekarang orang di sosmed pun terang-terangan, dan jangan salah loh. Makin mereka terang-terangin, like-nya makin banyak, minta ampun, viewersnya makin tinggi. Apa ini, udah nggak ngerti gue. Gitu loh. Jadi kayak udah menunjukkan gitu. Dan salahnya lagi, kenapa pengguna sosmed juga like-nya mereka jauh lebih tinggi. Kita yang udah capek-capek bikin konten segala macem, jauh like-nya tinggi dengan mereka yang hanya mesra-mesraan sesama jenis. Nah, gimana tuh? Kok jadi mereka gini, misalnya pun enak juga ya konten sama ini gue. Jadi mereka memberanikan diri lah, agak terbuka jatuhnya kan. Gitu. Karena dengan dia cuman sama nanti dia duduk terus ada pasangannya belai-belai rambutnya terus sambil ngomong, like-nya banyak minta ampun. Lagi like, ramenya minta ampun.
kan jadi mereka jadi, wah ini kayaknya gue didukung, gue nggak ngerti tuh. Kita capek-capek nyari ide, like-nya nggak segitu banyak. Jadi ada keinginan gak sih Mbak Tessa untuk menyuarakan gitu agar pemerintah lebih concern terhadap kaum itu? kalau gue menyuarakan, gue dihajar ntar. Di mana-mana orang tuh nyari selamat diri, saya. Walaupun kita tahu itu bertentangan dengan agama, itu nggak boleh, itu dilarang, itu dulu ada istilahnya kaum Lut, kan gitu-gitu ya. Kalau yang lesbiola ini nggak boleh, gitu, LGBT itu nggak boleh. Lu tuh diciptakan berpasang-pasangan. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Tidak ada kami ciptakan berpasang-pasangan, otomatis lagi perempuan. Jadi bagaimanapun misalnya kita bersuara, yang ada ujung-ujungnya gue yang tadi hajar, gue nggak mau lah. Tapi kalau untuk hati gue, miris gue. Ada miris, ada kasihan. Jujur, miris, kasihan segala macam gue. Karena gue pikir, ya Allah nanti bagaimana ini? Kalau seandainya pasangan-pasangan itu kan nggak mungkin untuk beranak pinak. Bener nggak? Pasangan-pasangan itu nggak mungkin beranak pinak. Nah, bagaimana nanti ke depannya? Makin habis aja negara kita. Hati-hati ya. Egy Pajri, saya teman artis juga pas mau balik. Jadi maksudnya gue nanti kalau ini dibiarkan, untung negara kita masih tidak membolehkan mereka ya. Tapi ya di sosmed udah kita lihat ya. Tapi kalau begitu nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tapi berkembang biak sih. Kalau mereka pasangan-pasangan gimana nanti keturunannya? Ntar kayak Jepang produksi mengambil tenaga kerja dari luar negeri karena mereka sudah tidak ada yang mempunyai anak. Lalu kejadian gini kita nggak ngerti 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan anak cucu kita kalau ini kelihatannya asik-asik seru-seru, kan mereka nggak mikir namanya anak muda, mana mikir dia ke depannya gimana. Dia lihat, oh seru juga ya, oh boleh juga ya. Tadinya mungkin cuma iseng-iseng, lama-lama keenakan. Dan gitu, kayak yang bilang orang, tadi sih coba-coba, lama-lama kok enak ya, kan gitu takutnya. Itu yang kita takutin gitu. Tapi mungkin ada pesan-pesan untuk kaum mereka gitu kan, emosinya beyond the normal people, beyond the average, dari orang-orang normal gitu. Mungkin ada pesan atau cara-cara ide dari Kak Tessa agar mereka tidak terlalu emosinya. Tapi nggak bisa ya Mas, karena mereka merasa di saat ketemu pasangan, dia merasa ini yang tahu dunia gue, ini yang tahu dunia gue. Jadi yang tahu dunia itu dia pelihara. Kalau dunia melenceng, dia menikir orang nggak tahu dunia dia. Dia ini gitu, dia pertahankan sampai dia mati gitu. Pasangannya setiap dia mati, dia nggak bisa. Makanya gue bilang lebih tinggi bapernya mereka, lebih tinggi perasaan mereka untuk saling mencinta tuh jauh lebih tinggi, cemburunya pun jauh lebih tinggi loh. Makanya kenapa kejadian banyak bunuh-bunuhan LGBT segala macam kan, lesbiola. Teman gue aja yang lesbiola aja kalau berantem sampai pisau-pisauan, sampai pakai sepatu digetok-getok. Tapi kalau udah kembali, udah minta maaf, menangis kembali, aduh, udah nggak bisa. Kalau kayak gitu karena itu. Aku nggak ngerti ya, tapi rata-rata yang kayak gitu tuh aku lihat kalau dibilang yang jadi laki-laki itu bisa cantik itu banyak juga lah. Gue nggak usah ngomong ya anak-anak, nggak usah ngomong lah gue. Banyak yang gue tahu banyak yang gue lihat, wah itu loh. Tapi cantik terawat, kok bisa nggak nyari lawan jenis gitu loh. Bukan jelek-jelek loh, mereka terawat loh. Malah yang kayak gue ini nih perawatan dokter kayak gue gini, mereka paling rajin itu. Kalau mereka di prevent lewat religius bisa gak sih? Religius banget justru mereka. LGBT paling religius. Puasa nggak pernah tinggal, yang teman-teman gue ya, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah. Sampai gue mikir ya Allah ini orang puasa nggak pernah tinggal, sholat nggak pernah tinggal, tapi dia tahu yang dia lakukan itu adalah LGBT. Yang gue dengar kalau yang lain, yang satu gue dengar bilang apa? Ya kan kita tahu kita ngerjain dosa, masa kita harus rajin lah sholat, harus rajin lah kita puasa, karena kita tahu dosa kita banyak. Kan Tuhan yang maha tahu. Jauh lebih tepat waktunya minta ampun. Puasa Daud lagi segala macam.
Hah. Karena dia bilang kita ngerjain dosa. Jauh lebih alim, saya. Gue ini kan di dunia entertain ini udah hampir dari 94 udah puluhan tahun. Dalam Buana. Gue tahu gitu. Kalau ada yang bilang enggak, gue tunjuk namanya nanti. Alimnya minta ampun, say. Wuduknya terjaga. Jangan sedih. Kita mah cuek, alim. Sampai gue introspeksi diri loh. Dan mati gue gila. Aliman dia jauh banget dari kita. Tapi tetap emosi jauh lebih tinggi mereka ya. Sama pasangannya. Sama pasangannya. Biasanya orang kayak gitu, di luar dia agak minder. Dia menutup diri. Tapi kalau sama pasangannya, di situ begitu pasangannya selingkuh, habis deh, selesai. Makanya bagaimanapun yang dilarang sama agama, biasanya itu pasti tidak bagus. Kayak narkoba dan agama kan efeknya jelek. Minuman diharamkan karena efeknya jelek. LGBT diharamkan banget, kaum maaf ya, kaum laknat sampai dibilang kan, zaman Daud kan, diharamkan banget kan. Itu kan pasti ngerusak banget. Satu, ngerusak, nggak ada keturunan. Dua lagi, ngerusak apa sih? Karena mereka ini itu cemburunya tuh batu, macam-macam kebunuh, macam-macam mutilasi. Nah, kenapa? Karena mereka merasa lu sama gue, ya udah lu sama gue sampai mati. Lu coba-coba cari pasangan lagi, habis lu. Susah ya untuk diubah ya. Tapi pernah nasihatin Susah mereka? untuk lupa. Gue pernah nasihatin teman gue. Waktu lagi berantem nih pasangannya. Berantem lo habis segala macem ya, caci-cacir segala macem ya. Sampai gue bilang, udahlah, lu gimana sih, ngapain sih, gini-gini. Oh udah, iya kok gini-gini. Malah dia yang jelekin pasangannya ke gue. Oh iya kok dia tuh gini-gini, gue gak mau lagi. Gue kan dipaksa, kalau gak mana mau gue gini. Giliran balik, gue yang dijelekin. Dijelekin itu berdua gue. Padahal pasangan itu yang ngomong sama ke gue nasihatin, ya udahlah, lu bayarin aja sayang, kan lu bisa keturunan, lu tahu juga kan itu haram, apalagi lu taat agamanya, apalagi lu ini segala macam. Nasihatin sama gue, begitu dia balik, gue yang dibenci dua-dua, gue yang diomongin kemana-mana. Capek gue bukan ini nasihatin dia. Sekarang gue cuman gue lihat paling gue tipis-tipis. Kalau bisa ada nih ya teman-teman gue ya. Misalnya nih lah berantem, lu sholat, ingat tuh dosa. Paling gue gitu. Nggak mau lagi gue kayak kemarin, kayak dulu gue ceramain sampai 2 bulan loh itu. Udah berubah. Giliran balik, kita yang mau merubah ini dihabisin sama dia, dimusuhin, diomongin kemana-mana. Kan males. Gitu loh. Jadi capek. Orang kayak gitu udah, dia namanya kalau kayak gitu sakit kan. Dia kalau dia nggak sakit, nggak mungkin dia pasti dicari orang yang, ini maaf loh ya, ini pasti cari orang yang apa sih pasangan gue. Maaf ngomong, binatang aja tahu pasangannya loh, ya. Dia tahu pasangannya. Masa kita yang pendidikan, kita manusia sempurna, kita makhluk sempurna, kita nggak tahu pasangannya. Nah kalau kita nggak tahu pasangan kita siapa, berarti kita sakit dong. Itu makanya dibilang orang sekong kan. Sekong itu artinya sakit. Oh dia sekong, say. Kalau zaman dulu nih, dia siapa sih? Sekong. Berarti sakit. Dan dia tahu dia sakit, mereka tahu. Kita kan sakit, say. Kalau sekarang gitu malah kita kan sekong, malah tahu dia sakit. Sampai kita bilang berobat jalan dong. Habis dari sini kita berobat jalan, maksudnya lu coba ke lawan jenis lu, siapa tahu lu sembuh. Dengan pengalaman katanya saya udah dinasehatin tapi malah ini jadi yang betul kan dimusuhin. Bumerang terus habis itu sekarang toleransi Katesa terhadap kaum itu seperti apa? Oh iya. Jadi gue sekarang begini, karena itu lingkungannya ada di lingkungan gue. Ada lingkungan gue, ada teman-teman gue. Ya sekarang gue pinjem mata. Yang penting jangan di depan gue. Kalau di depan gue haram, sambil canda. Sambil canda aja gue nasihatin. Suka gue nasihatin, lu mah puasa. Tapi itu, iya kan kita udah ngelakukan dosa, ya nggak apa-apa dong kalau kita ini. Siapa tahu kan Tuhan maha pengampun. Jauh. jauh ibadahnya mah kita nggak ada apa-apa. Kalau yang untuk Islam rajin banget ibadahnya, kalau yang untuk non Muslim rajin banget ibadahnya ke sana. Udah
mukanya heran itu mukanya mereka itu perawatannya nomor 1 loh. Kalah kita yang normal-normal cuek. Wah, kinclong-kinclong bersih-bersih bening. Apa kita bingung gitu. Tapi dia bilang apa itu jalan hidup dia. Sebenarnya kita kasihan. Kita miris, kita adalah rasa kayak gue sebagai ibu ya. Dalam hati gue, ya Allah janganlah kayak gitu kan. Gue ngebarak ya Allah nauzubillah min dzalik. Kalau ini terjadi sama keluarga gue gimana gitu kan, nauzubillah min dzalik, amin ya. Tapi kasihan gitu loh. Kita mau nasihatin nanti kita dimusuhin, gue udah capek gue dimusuhin gue mau nasihatin gue dimusuhin, gue dijelekin. Gue nggak nasihatin tapi tahu gue salah, gue tahu itu salah, gue nggak tegur, lebih parah lagi sebenarnya. Tapi kalau kita tegur kita lu dimusuhin. Terpaksa lah gue suka canda-canda, lu sih sholat tapi lu tetep aja lu kaum lu, suka gue candain gitu supaya dia sadar. Nggak sadar, berkembang biak. Masih pantas gak sih dia mereka kaum tersebut dikasih tempat di masyarakat? Iya, namanya manusia ya, masyarakat juga manusia. Ya tempat sih iya, tapi kan asal jangan terang-terangan lah. Karena sebenarnya mereka ini sakit. Sebenarnya tuh mungkin adalah cara penyembuhan. Kalau orang sakit kan berobat, benar nggak? Berobat biar sembuh kan. Tapi ada yang tahu dia sakit, dia nggak mau berobat. Dia menikmati sakitnya, itu yang parah. Kalau dia tahu dia sakit, dia berobat, bagaimana caranya gue nggak sakit? Itu keren. Dia tahu sakit, dia menikmati. Kadang-kadang dapat gini juga, dia dapat duta. Mereka lebih keong, say. Kenapa mereka lebih keong? Karena jarang orang yang mengerti dia. Apalagi misalnya dapat yang tajir. Yang tajir ini merasa jarang orang bisa, gue nggak bisa dapat lagi semua orang. Misalnya perempuan suka perempuan ini tajir, dia nggak mungkin dapat semua orang. Kalau laki perempuan gampang, hari ini gue tinggal besok banyak laki no. Kalau ini kan mereka enggak, mereka harus cari dulu, selidiki dulu, dia suka nggak sama gue, dia ada kelainan nggak, dia sakit nggak, dia bagaimana, dia jangan-jangan sama gue, kan banyak yang dia harus kerjain, kan capek. Makanya dipertahankan dengan satu pasangan, nggak mau ganti pasangan mereka, best kalau mereka itu, best couple. Sekali lagi gue bilang, saya ini muka gue habis perawatan ya, saya merah-merah ya. Soal tadi kalau nggak lihat nih sekarang di akhir ini gue bilang muka gue merah-merah habis di perawatan saya, habis di laser. Gitu. Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan untuk kaum seperti apa sih, agar mereka tidak terlalu emosi, tidak terlalu, dan apa untuk mengarahkan mereka untuk tobat. Pesan-pesan. Kalau pesan gue gini, apapun jangan dilakukan berlebihan. Cinta lu berlebihan dengan pasangan lu itu nggak boleh. Apapun yang berlebihan pasti tidak boleh. Klaim aja yang berlebihan, overklaim, ya kan? Overklaim tidak sesuai dengan klaim yang lu cantumkan, makanya lu overklaim. Terus overklaim terus lu untungnya banyak banget, berlebihan, nggak bagus. Apapun yang berlebihan nggak bagus. Mau itu penjual skincare yang overklaim untungnya berlebihan, nggak bagus. Mau itu cinta kita kepada pasangan kita berlebihan, gak bagus. Makan aja berlebihan gak bagus, obesitas, penyakit. Apapun jangan berlebihan. Makan gula pun berlebihan, obesitas. Makan nasi berlebihan, obesitas. Makan lauk gak boleh berlebihan gitu. Diet pun berlebihan gak boleh. Jadi sewajarnya aja. Jadi maksud gue gini, kalau lu misalnya lu pasangan, lu suka sama pasangan lu sejenis, jangan berlebihan sayang ya. Berlebihan itulah nanti yang ujung-ujungnya jadi penyakit buat lu, membahayakan diri lu sendiri. Karena apapun yang berlebihan itu nggak boleh. Sekadarnya aja. Kita boleh cinta berlebihan hanya kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama gue itu boleh kita berlebihan, karena malah membuat kita bertakwa, nggak jadi sedeng. Tapi apapun yang berlebihan ujung-ujungnya gini. Ujung-ujungnya semua dihalalkan. Sama kayak kita kaya kurang kaya, kayak kita habis minum air laut, akan haus terus. Begitupun kita mencintai pasangan kita secara berlebihan. Nanti ujung-ujungnya begitu dia salah sedikit, kita habisin dia, ujung-ujung kita masuk penjara. Gitu. Iya, karena memang kaum mereka itu ya, kata saya. Iya. Serba berlebihan, mencintai berlebihan. Cintanya berlebihan.
berlebihan, Yes. marah berlebihan sampai lagi-laginya tusuk-tusukan, maki-makin segala macam, lebih parah loh, tenjang-tendangan segala macam, lebih parah. Begitupun seks, kata teman gue, dia dari maghrib sampai subuh, kata teman gue, dari maghrib sampai subuh. Tapi gue bilang, hah? Kalau lagi marah nih, iya tuh dia tuh, kalau dia gitu gini. Kalau gue memang sama dia dari maghrib sampai subuh, gua ini aja gitu. Marahnya kan berlebihan. Tidak ada yang berlebihan tuh bagus. Apapun sesuai kadarnya, ya. Jangan berlebihan. Mau itu makanan kan sehat buat kita. Kalau kita makan yang berlebihan, obesitas, segala macam, kolesterol tinggi, makan sekedarnya aja. Makanya kan ada kalau kita ya, kata Rasul, makanlah sesuai takaran. Kalau berhenti sebelum kenyang. Begitu juga kalau cinta, jangan berlebihan. Cinta udah, sisipkan aja. Jadi cinta lu, sisipkan aja di hati lu. Itu cinta buat orang 70%. Ya, cinta buat keluarga. Nanti ada lagi cinta buat Allah, baru lu jadi bagi-bagi cinta itu. Bukan cinta berbagi-bagi maksudnya plegel ya, bukan. Jangan mentok di 100. Udah lu 100 lu tabrak ke atas. Tekanan ban aja berlebihan, meletus, meledak. Jangan berlebihan. Kita naik mobil, kekencangan berlebihan, meledak. Jangan gitu loh. Itu logikanya aja. Tapi susah kalau kita ngomong sama orang sakit. Sebenarnya kita harus ibah, mereka harus ibah. Jangan lagi ada yang kita dengar, aduh, yang dimasukin ini nih ternyata itu, aduh, karena over, karena mereka merasa mereka kaum minum, gitu loh. Tidak seperti kebanyakan orang. Itu yang membuat ya Allah, ini apaan sih? Mereka menghalalkan segala cara. Kayak yang Dibo ini ya, kita kembali ke Dibo ya. Mereka pasangan ini berempat ya. Tidur itu mereka katanya sekamar loh. Saking cintanya nih berlebihan berempat-empat nih. Gue gak ngerti nih, nanti kan kita akan terungkap. Apa sih sebenarnya akan terungkap nanti. Gitu loh. Jadi buat yang mencintai sesama jenis. Saya tidak pernah melegalkan ya. Maksud tidak pernah saya merestui. Tapi kalau memang udahlah, cintain sewajarnya aja. Gitu. Karena bagaimanapun manusia itu pasti ada hatinya itu berbolak-balik. Ya. Jadi jangan lu terlalu baper, jangan terlalu cinta, jangan lu terlalu percaya, jangan terlalu deh pokoknya. Pohon pisang aja kalau lu percaya itu ada hantu, akan jadi kuntilanak itu. Kalau lu percaya itu ada hantu lu, pohon pisang itu lu, percaya lu, karena percayaannya lu itu akan membawa itu ke bentuk apa yang lu percaya. Lu percaya banget sama pasangan lu, gak akan selingkuh. Percaya banget pasangan lu, setia banget lu. Jadi begitu nanti pasangan lu selingkuh, lu ngamuk. Ujung-ujungnya lu mutilasi. Nauzubillah, amin. Kesimpulannya berarti di dalam kasus tipu ini karena semuanya berlebihan. Iya, semua sesuai kadar, jangan berlebihan. Mencintai jangan berlebihan, emosi jangan berlebihan. Itu aku bilang tadi kan mungkin ada kadar alkohol kali. Tapi saya nggak ngerti. Ya, alkohol pun minumnya berlebihan, ya kan? Kalau anggur diminum segini sehari, orang bule loh, dibilang anggur buat obat, karena minumnya cuma seloki. Negara bule seloki, segelas kecil untuk obat. Tapi kalau minum segini, apa lu nggak nyungsep dikali? Karena lu udah berlebihan. Kagak ada lagi. Pikiran normal lu udah kagak ada. Tapi kalau minum lu cuma seloki setiap hari, katanya untuk obat, ya. Orang-orang bule itu untuk obat. Lu lebih dari segini setiap hari, itulah yang lu berlebihan nyusup lu itu. Apapun lebihan tidak baik, tidak bagus. Normal aja, kita manusia. Gitu loh. Timbangan aja berlebihan gak bagus. Ya itu sih menurut aku.